saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan keselamatan lahir dan batin, dijauhkan dari balak fitnah dan gangguan jin kafir, diberikan iman Islam untuk kita dan juga keluarga kita di rumah. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas atau menjelaskan menurut versi saya pribadi tentang ilmu Jawa yang disebut dengan Raga Sukma. Apa itu Raga Sukma? Raga Sukma adalah suatu proses di mana kita melepaskan sukma kita dari badan kita, dari wadak atau badan kita untuk keluar. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan ketika kita meraga sukma, kita bisa menuju tempat manapun yang kita mau dengan cara tidak kemana-mana, atau dengan kata lain raga kita tetap di rumah. Istilah kalau kita melakukan raga sukma di rumah, sukma kita yang akan pergi ke suatu tempat nantinya. Ada banyak cara untuk melakukan raga sukma. Yang akan saya bahas kali ini adalah hal atau cara yang paling mudah, yang insya Allah semua bisa lakukan walaupun orang awam sekalipun, karena di sini adalah tahap awalan untuk raga sukma. Mungkin kita hanya membutuhkan berdoa untuk keselamatan diri kita sendiri dalam prosesi atau waktu kita meraga sukma nanti. Yang pertama, lakukanlah tengah malam. Saya tidak bisa menjanjikan tengah malam atau jam berapapun itu, intinya malam. Dan saya bisa mengatakan pertengahan malam itu dikarenakan saya mencari waktu tempat yang sunyi. Usahakan tempat itu sunyi, sepi, dan hening, karena itu adalah kunci keberhasilan dari meraga sukma. Yang kedua, sebelum kita melakukan proses raga sukma tersebut, alangkah baiknya kita berwudu untuk membersihkan diri. Dan setelah kita berwudu, untuk pemula yang belum pernah sama sekali mengetahui tentang meraga sukma dan ingin mencoba merasakan bagaimana fenomena sensasi meraga sukma, apakah itu benar atau tidaknya, lakukan cara ini dengan tiduran atau berbaring untuk pemula ya. Untuk yang mungkin sudah mengenal atau sudah terbiasa biasanya dengan cara duduk, atau terserah mereka mau bagaimana. Tapi saran saya untuk pemula, alangkah lebih baiknya dalam posisi berbaring atau tidur terlentang. Setelah kita tidur terlentang, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa yang intinya kita meminta ridho, kekuatan dari Sang Pencipta, dan meminta keselamatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Proses ini tidak menggunakan amalan tertentu atau bacaan-bacaan tertentu. Cukup kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita, untuk mengantisipasi, karena semua kekuatan itu milik Allah SWT. Langsung saja kita paparkan dari pertama. Kita berbaring. Dalam posisi kita berbaring itu, tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, buang lewat mulut. Lakukan cara ini 3-7 kali. Setelah itu badan Anda akan merasa tenang. Dan yang perlu Anda ingat, ketika melepaskan sukma dari raga, tinggallah semua sifat duniawi Anda, karena itu akan mempersulit sukma Anda keluar dari tubuh Anda. Sifat manusiawi yang saya maksud seperti sifat iri, dengki, nafsu, amarah, kesedihan, ataupun apapun itu. Dalam posisi berbaring kita fokus. Usahakan dengarkan satu sumber suara. Ingat, ini adalah kunci dari berhasil atau tidaknya Anda meraga sukma untuk awalan. Kalau di perkampungan mungkin banyak suara hewan malam seperti suara jangkrik atau burung atau suara gemercik air, apapun itu. Kita dengarkan satu sumber suara
Saya kasih contoh, seumpamanya kita mendengar suara jangkrik, suara yang terus menerus continue begitu. Kita fokuskan dengan suara hewan tersebut melalui telinga kanan. Fokus, pejamkan mata, kita fokuskan seolah-olah kita mencari sumber suara itu. Dan ingat, singkirkan semua perasaan duniawi Anda, entah itu amarah, entah itu dengki, entah itu capek atau apapun itu, biarkan. Kita fokus dengan satu suara, satu sumber suara. Pejamkan mata, konsentrasi dengan satu sumber suara tersebut, ikuti. Ini untuk tahapan pemula. Jangan sekali-kali Anda belajar meraga sukma untuk mendatangi suatu tempat, seumpamanya rumah kita atau rumah teman kita atau apapun itu, sebelum kita belajar dari tahap yang paling rendah. Semua ada tingkatannya. Dan ketika kita langsung mencoba pergi jauh, bertujuan bepergian jauh ke suatu tempat, itu mungkin akan ada efek tersendiri. Alangkah baiknya untuk yang pertama, kita cari sumber suara terdekat. Kita konsentrasi pada sumber suara tersebut, coba kita datangi di situ. Ketika Anda sudah bisa menemukan sumber suara tersebut dan melihat wujud apa itu yang berbunyi, entah itu benda, entah itu hewan yang saya sebutkan tadi adalah jangkrik, berarti Anda sudah bisa melakukan raga sukma dengan tahapan tertentu. Dan cara untuk kembali ketika kita melakukan raga sukma, dan kadang banyak pertanyaan di sini. Pertanyaan, ketika kita bisa mengeluarkan sukma, bagaimana kita akan menarik sukma kembali? Cara termudah untuk bangun dari tahap ini, tahap raga sukma awal ini, adalah dengan cara pejamkan mata. Ketika Anda di luar, sukma Anda keluar ke sana, pejamkan mata Anda, bacalah syahadat 3 kali, dan berusaha gerakan tangan Anda sekuat tenaga. Insya Allah Anda langsung kembali ke raga Anda. Mungkin itu dulu untuk tahap pengenalan tentang raga sukma. Jika video ini bermanfaat untuk Anda semuanya, silahkan bisa saling berbagi ke teman atau saudara. Dan insya Allah di video yang selanjutnya saya akan membahas tentang tingkatan raga sukma yang lebih tinggi lagi, atau tingkatan yang bisa dikatakan tingkatan kedua lah setelah pemula, dimana kita bisa melakukan raga sukma untuk melihat suatu tempat, sosok apapun itu, dan untuk ilmu penerawangan atau ilmu pengobatan jarak jauh. Insya Allah di video selanjutnya saya akan menjelaskan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.